Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada video sebelumnya kita sudah belajar membaca Quran Surah An-Nasr dan menghafalkan Quran Surah An-Nasr. Sekarang kita menulis kalimat dalam Surah An-Nasr. Sudah bisakah kamu menuliskan surah An-Nasr? Untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surah An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan huruf ro, wawu, dan ha di atas. Posisinya agak ke bawah garis. Nah, yang kedua, menyalin tulisan penggalan surah An-Nasr. Perhatikan bagaimana gurumu menuliskan penggalan surah An-Nasr. Lalu salinlah penulisan penggalan surah An-Nasr seperti berikut ini. Ayo berkreasi. Salinlah surat An-Nasr berikut di atas buku gambarmu dalam bentuk tulisan kaligrafi. Kamu bisa menggunakan pensil berwarna, spidol, krayon, atau alat tulis gambar lainnya. Sekarang kita simak pesan surah An-Nasr. 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah bertujuan untuk membersihkan Mekah dari segala bentuk kekafiran dan mengembalikannya sebagai pusat peribadatan kaum muslimin di seluruh dunia yang penuh kedamaian. Peristiwa Fathu Mekah terjadi karena kaum Quraisy melanggar salah satu kesepakatan yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah segera meminta kaum muslimin melakukan persiapan untuk mendatangi Mekah. Abu Sufyan yang telah menyatakan keislamannya memberitahukan kepada seluruh penduduk Mekah bahwa sebentar lagi pasukan Nabi Muhammad SAW akan memasuki Mekah. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, menutup pintu rumahnya dan masuk Masjidil Haram, dia aman. Setibanya di Mekah, Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu beliau beserta kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan azan di atas Ka'bah. Umat Islam kemudian melakukan sholat berjamaah dengan beliau. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Surah An-Nasr mengandung perintah untuk memuji syukur dengan bertasbih mengingat keagungan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan. Dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datang dari Allah. Kewajiban manusia adalah berusaha dan berdoa dengan senantiasa menyucikan nama Allah dan bersyukur kepadanya. Surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang menolak ajaran Islam, bahkan menentang dan memusuhi penyebaran agama Islam. Dengan pertolongan Allah dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam hingga terus menyebar ke berbagai penjuru dunia. Itulah wujud pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Kisah yang terdapat pada surah An-Nasr memberi hikmah bagi semua umat Islam bahwa orang yang sabar dan mau memaafkan pasti akan menang. Orang zalim pasti akan kalah. Segala nikmat adalah karunia Allah yang harus disyukuri dengan bertasbih dan beristighfar. Kita juga dapat meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang memberi maaf kepada seluruh penduduk Mekah yang akhirnya memeluk agama Islam. Nah anak-anak, alhamdulillah materi bab 2 sudah selesai. Kita sudah mempelajari tentang membaca Quran Surah An-Nasr,
menulis Quran Surah An-Nasr, menghafalkan Quran Surah An-Nasr, dan mengetahui kandungan isi Surah An-Nasr. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.